Demokrasi ala Jokowi. Saudara, secara universal, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, di mana antara pemerintah dan rakyat memiliki hak yang sama dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Ada negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer atau kerajaan, di mana kekuasaan tertinggi ada di sang raja. Ada juga yang menerapkan sistem liberal atau kebebasan individu. Indonesia mengambil jalan tengah, dan sistem demokrasi adalah terbaik bagi bangsa Indonesia. Saudara, sistem demokrasi yang pernah dianut oleh bangsa Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila yang dilaksanakan 1945 sampai dengan 1950. Kemudian sistem demokrasi liberal yang dilaksanakan 1950 hingga 1959. Selanjutnya, demokrasi terpimpin 1959 hingga 1965. Dan kembali demokrasi Pancasila sejak 1966 hingga kini. Saudara, intisari demokrasi adalah musyawarah mufakat dalam pusaran eksekutif atau pemerintah, yudikatif atau lembaga kehakiman, hakim, jaksa, majestat, dan legislatif, DPR, DPRD, dengan mengedepankan hukum sebagai yang tertinggi atau supremasi hukum. Saudara, ada 4 kunci atau pilar dalam konsep demokrasi, yaitu pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil, partisipasi aktif warga negara, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan hukum sebagai panglima atau supremasi hukum. Saudara, DPR sebagai pengejawantahan rakyat dan kedaulatan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Bagaimana dinamika dan fakta di lapangan? Kabinet kerja atau kabinet maju yang dipimpin Jokowi nyaris tidak mengimplementasikan demokrasi Pancasila secara murni, konsisten, dan konsekuen. Dalam kebijakannya cenderung mengedepankan kekuasaan dan nyaris mengabaikan musyawarah mufakat. Saudara, hukum sebagai supremasi dijadikan banyak perselingkuhan dan dagelan yang membodoh-bodohi rakyat. Dugaan konspirasi antara polisi dan Komnas HAM RI terkait penembakan dan pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Saudara, kasus-kasus lain
seperti perlakuan terhadap HRS, contoh vulgar, diskriminasi dan diskriminalisasi atas perbuatan serupa, yaitu kerumunan, yang diakibatkan oleh Presiden Jokowi, Gibran, Khofifah atau antrian dalam PON ke-20 di Papua. Benar-benar tidak ada rasa pageuh atau malu atas RUU atau undang-undang yang dikeluarkan, seperti RUU HIP, BPP, undang-undang atau RUU Omnibus Law, termasuk ibu kota negara baru, yang sama sekali abai terhadap suara rakyat atau tuntutan rakyat, baik berupa tulisan dan demo-demo. Saudara, seolah sudah tutup mata, tutup telinga dan tutup hati terhadap himbauan dan desakan rakyat. Maka jika dimaknai demokrasi terpimpin, nyatanya ada oposisi. Jika dimaknai otoriter, faktanya tidak meninggalkan legislatif dan yudikatif. Maka lebih tepat jika rejim Joko Widodo dijuluki rejim radikal atau rejim ekstrim. Dikatakan mempraktekkan sistem komunis. Faktanya banyak anggota kabinet dari personel yang beragama Islam, tak terkecuali para tokoh agama, ustadz, kiai, ajengan, dan lain-lain. Saudara, kenapa mereka mau diajak kerjasama atau mendukung kebijakan-kebijakan rejim yang tidak pro rakyat? Nampaknya penyakit pejabat atau penguasa terkait harta jabatan dan wanita menjadi kelemahan umum yang sulit dihindari dan diperingatkan. Seolah langkah tindak yang dilakukan pihak-pihak yang tidak pro pemerintah dapat dibaca, diukur, dan dihadapi dengan keyakinan bisa diatasi dan dimenangkan oleh rejim. Saudara, dari amatan yang ada, kunci keberanian dan keyakinan bisa dan menang terletak pada kemampuan TNI Polri. Oleh karenanya, diimbau kepada TNI Polri agar benar-benar memahami makna demokrasi Pancasila yang sebenar-benarnya, serta paham dan sadar kembali kepada peran dan tugas pokoknya, dan berdiri tegak di tengah-tengah pemerintah dan rakyat. Saudara, dalam menjalankan politik negara, Panglima TNI dan Kapolri berhak mengingatkan, meluruskan, dan membantah terhadap Presiden yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Tatap dan lakukan sebaik-baiknya, setepat-tepatnya, dan seadil-adilnya terhadap rakyat yang koreksi secara kecil-kecilan dan halus maupun secara besar-besaran dan keras sebagai korektif dan pelurusan terhadap jalannya roda pemerintahan menuju dan mencapai cita-cita nasional. Saudara, ingat, people power adalah sah yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Merdeka! Bandung, 24 Oktober
2021. Sugeng Waras, Ketua DPD APIK Aliansi Profesional Indonesia Bangkit Jawa Barat, Ketua Umum PGN Persatuan Garuda Nusantara, dan Ketua Umum AMPLI Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Indonesia.